Segala sesuatu boleh berubah dan harus bisa mengadaptasi diri kita. Kalau kita mau survive, bukan hanya sekedar survive. Kalau kita mau mengalami kemenangan, kita harus adaptasi. Tapi tahukah ada satu hal yang tidak boleh kita rubah meskipun memasuki pola tatanan hidup yang baru. Pola yang tidak boleh berubah itu adalah ketergantungan kita kepada Tuhan. Kehidupan doa kita kepada Dia tak boleh berubah. Sehingga saya beri judul khotbah hari ini adalah Do Not Disturb. Jangan mengganggu bagian yang ini, do not disturb, dilarang mengganggu. Mari kita lihat bersama-sama Matius 26 ayat 36 sampai ayat 46. Mari kita perhatikan di dalam perikop firman Tuhan, belajar langsung daripada gembala agung itu, yaitu Yesus Kristus. Belajar dari seorang pribadi yang sempurna itu. Bagaimana ada hal yang tidak berubah di dalam hidupnya. Dan kita harus belajar bagaimana ketergantungan kepada Tuhan. Itu juga yang tidak boleh kita rubah. Langsung kita lihat ayat yang kedua, 36 dari Matius 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini. Sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Getsemani adalah bukit tempat Yesus berdoa. Dan Getsemani arti katanya adalah oil press atau minyak zaitun yang diperas sehingga mengeluarkan minyak yang akhirnya bermanfaat digunakan. Getsemani adalah tempat minyak zaitun diperas atau buah zaitun diperas menghasilkan minyak. Di Getsemani yang sama, Mesias Yesus yang diurapi, tanda petik diperas juga. Sehingga dia membawa kehidupan. Menggantikan kematian yang harusnya kita terima. Menggantikan penderitaan, menggantikan sengsara, menggantikan hukuman yang kita harus terima. Harusnya kita terima karena dosa. Di Taman Getsemani yang sama, di mana zaitun dihasilkan karena diperas. Yesus kita, juru selamat kita pun diperas hidupnya. Supaya kehidupan terpancar, supaya kehidupan kita terima sebagai anak-anak Tuhan, sebagai generasi muda. Yesus punya kebiasaan untuk berdoa, selalu mencari wajah Bapaknya. Kebiasaan Yesus berdoa berarti kita belajar dua hal. Yang pertama, bagaimana dia selalu mengandalkan, bergantung kepada Bapaknya. Yesus saja yang adalah anak Allah itu selalu bergantung kepada Bapaknya. Ketika dia berinkarnasi jadi manusia 2000 tahun lalu, dia selalu bergantung kepada Bapaknya. Dia berkata, apa yang aku lakukan karena aku melihat Bapakku melakukan. Apa yang aku katakan karena aku mendengar apa yang Bapakku katakan. Yesus dalam kehidupan doa menunjukkan ketergantungannya. Bagaimana dengan kita generasi muda? Apakah kita menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan kita? Seperti ranting itu perlu menempel pada pokok anggur supaya kita terus berbuah, menghasilkan buah untuk kemuliaan. Hal yang kedua, gaya hidup Yesus berdoa membuat kita sadar bahwa Yesus selalu mengerjakan kehendak Bapa di dalam hidupnya. Tak ada agenda yang lain. Di tempat yang sama di mana minyak zaitun diperas sehingga menghasilkan minyak, Yesus Mesias yang diurapi, diperas hidupnya. Membawa kehidupan lewat kematiannya bagi kita yang seharusnya dibinasakan. Yesus kita yang adalah Allah tinggal di dalam komunitas. Betapa pentingnya kita sebagai generasi muda, anak-anak muda harus tinggal di dalam komunitas. Memang kita harus berteman dengan banyak orang, tapi kalau berbicara mengenai bersahabat, orang-orang yang dalam lingkaran dalam, orang-orang yang dekat, pilihlah orang-orang, jangan sembarangan. Karena tentu saja nilai mereka akan mempengaruhi kita dan hidup kita juga akan mempengaruhi mereka. Akan ada saling pengaruh mempengaruhi di dalam komunitas. Yesus sendiri tinggal di dalam komunitas. Dia tidak seorang diri di dalam berdoa. Dia ajak 3 muridnya, 12 muridnya diajak. Tapi agak jauh sedikit dia ajak Petrus, Yakobus dan Yohanes. Yesus sendiri tinggal di dalam komunitas. Meskipun Yesus sendiri tidak dipengaruhi hidupnya oleh 3 orang muridnya. Yesus justru yang memberikan pengaruh kepada murid-muridnya. Generasi muda tinggallah di dalam komunitas supaya kita bisa berjalan di dalam kehidupan ini. Tak seorang pun bisa kuat sendirian. Perlu orang-orang yang mendukung. Berteman dengan banyak orang harus, tapi bergaul akrab. Pilihlah orang-orang tertentu karena saling pengaruh mempengaruhi. Pilihlah orang-orang
yang prinsipnya kuat di dalam firman Tuhan. Pilihlah orang-orang yang membangun. Pilihlah orang-orang yang berani menegur kita dengan penuh kasih. Bukan hanya iya-iya saja karena takut dan sungkan dengan kita. Itu malah sahabat yang dipertanyakan. Sahabat yang sejati adalah orang yang berani bahkan menegur kita ketika kita salah. Dia berani ngomong karena sayang, karena mengasihi kita. Kelilingi dengan orang-orang yang seperti itu. Betapa beruntungnya kita. Kalau kita punya komunitas, kalau kita punya teman-teman orang di sekeliling kita, hubungan yang sejati, hubungan yang tulus. Sama seperti dalam connect group kita, dalam komunitas kita. Puji Tuhan dengan komunitas itu. Generasi muda, ada satu hal yang paling mengerikan. Bukan, memang di dalam studi, di dalam pelajaran tentu saja Pastor Bernard berdoa. Kalian bisa lulus tepat waktu, begitu, lalu berprestasi. Pastor Bernard doakan dan memang harus demikian, generasi muda. Anak-anak mudanya, anak Tuhan, AOG-nya, Jemaat Gereja Mawar Sharon harus cemerlang di dalam studi. Tapi yang paling menyedihkan bukan nilai kita jelek atau gak lulus-lulus misalkan. Meskipun itu jadi evaluasi diri ya. Bukan berarti Pastor Bernard berkata ya sudahlah gak usah lulus atau nilai jelek, bukan. Atau mungkin orang lain berpacaran kalian gak laku-laku. Sehingga kalian merasa aduh aku ini orang yang paling menyedihkan, orang yang paling malang sedunia. Atau mungkin kita lahir di keluarga, orang tua kita bertengkar, atau mungkin ada di antara kita yang orang tuanya bercerai. Bukan berarti kita sepele menganggap orang tua kita bercerai, biasa aja ya, enggak. Sedih lihat orang tua kita bertengkar, akhirnya bercerai mereka. Tapi tahu enggak teman-teman, bahwa hal-hal itu tidak merusak, tidak menghancurkan kehidupan kita yang bagaimana. Meskipun Pastor Bernard doa, studi kalian diberkati, keluarga kalian juga, pernikahan orang tua kalian juga manis dan bagus sehingga kalian dapat teladan yang baik. Dapat jodoh juga kalian dan lain sebagainya. Tetap hal-hal itu kalian juga alami. Tetapi yang satu ini yang paling mengerikan. Kalau hidup kita sebagai anak-anak Tuhan terpisah dengan Tuhan kita sumber kehidupan. Jadi ketika kita datang mendekat kepada Yesus kita, Yesus mengerti kok pergumulan kita. Yesus pernah kok dihianati oleh salah satu daripada 12 murid yang dekat yang namanya Yudas Iskariot, kita tahu ceritanya. Yesus tahu rasanya bagaimana dihianati. Yesus tahu bagaimana rasanya ketika Petrus berkata, yang lain lari, aku gak mungkin lari. Yesus berkata, enggak. Sebelum ayam berkokok kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Yesus tahu rasanya dihianati. Yesus tahu rasanya ditinggalkan. Yesus tahu rasanya ketika dia lapar, dicobai oleh iblis. Yesus tahu ditolak oleh banyak orang. Yesus tahu disalah mengerti. Yesus sebagai imam besar kita pun turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Karena 2000 tahun lalu sepanjang usia hidupnya di atas muka bumi 33,5 tahun. Dia sama seperti kita juga dicobai, mengalami pencobaan, mengalami tantangan, mengalami masalah ini dan itu. Sehingga ketika kita datang mendekat kepada dia kita mengerti. Bahkan kadang kalau kita lagi tertekan, bahkan doa pun mungkin kita gak jelas. Hanya meneteskan air mata. Lihat pergumulan kita, mungkin kita sedih, gentar rasanya. Bahkan gak sempat kita mengucapkan kata-kata di dalam doa, kita hanya meneteskan air mata. Yesus pun juga mengerti setiap tetesan air mata kita, betapa berat pergumulan. Generasi muda, engkau tidak sendirian. Jangan merasa sendirian. Di dalam new normal life, pola hidup tatanan yang baru, banyak hal yang kita harus rubah, adaptasi. Tapi yang satu ini tak boleh dirubah, ketergantungan kita kepada dia. Kehidupan doa kita, pendekatan kita mendekat dia kepada dia tak boleh dirubah. Dia sangat mengerti. Dia pernah dihianati, pernah dicobai. Dia merasakan sakit, bergumul sama persis seperti kita. Kita tidak ditinggalkan sendirian. Kalau itu dosa, bertobat. Kalau itu pergumulan, cari jawaban, cari kekuatan hanya kepada dia. Lewat kehidupan doa kita. Kita kembali Matius 26 ayat 39. Kemudian dicatat oleh Matius. Setelah Yesus mengajak 3 orang muridnya tadi, Petrus, Yakobus, Yohanes. Ia maju sedikit. Agak jauh daripada mereka bertiga. Lalu sujud dan berdoa katanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kalau kita baca, oh Yesus sendiri berusaha menghindar ya. Kan dia berkata kalau boleh cawan ini lalu. Apa Yesus berusaha menghindar? Dia gak mau.
Tapi bukan Yesus berusaha menghindar, enggak. Karena diafirmasi, diteguhkan, dikuatkan, Yesus berkata, datanglah kehendakmu ya Bapa. Yesus berbicara mengenai kehendak Bapanya, bukan kehendak pribadinya. Kenapa yang satu ini do not disturb? Kenapa yang satu ini tidak boleh diganggu gugat di dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan doa kita? Karena doa berbicara yang pertama adalah bagaimana kita meletakkan kehendak pribadi dan akhirnya mengerjakan kehendak Bapa. Doa berbicara mengenai kita menyadari bahwa kehendak Bapa lah yang sempurna. Kita meletakkan kehendak pribadi kita, lalu kita ambil kehendak Bapa. Itulah kenapa Yesus berdoa. Yesus tidak menghindar. Dia tidak berkata cawan murka itu karena dia harus menanggung dosa. Dia tidak sedang menghindar. Justru dia sedang menekankan kehendak Bapa lah yang terjadi di dalam hidupnya. Kenapa generasi muda perlu berdoa? Supaya kita meletakkan kehendak pribadi kita dan kita mengambil kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Kenapa generasi muda perlu mendekat kepada Tuhan? Supaya kita tidak sekedar hanya mengerjakan mimpi atau agenda kita. Memang kita harus berencana. Memang kita harus punya perencanaan. Kapan lulus sekolah, kapan lulus kuliah, kapan menikah, kapan pacaran juga ditarik mundur daripada waktu kita mau menikah kapan, mau kerja di mana, kita mau entrepreneur, mau wira swasta atau kita bekerja ikut orang lain. Kapan kita mau punya anak, kita boleh merancang segala sesuatu. Tapi firman Tuhan mengingatkan di dalam kitab Amsal 19 ayat 21. Amsal 19 ayat 21 dikatakan begini, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Banyak rancangan di hati kita. Boleh nggak merancang? Boleh dan harus. Ada kata-kata bijak berkata demikian. Kalau kita gagal berencana, kita berencana untuk gagal. Boleh. Generasi muda harus belajar merencanakan sesuatu. Kapan kalian lulus? Kapan kalian memperbaiki? Mungkin kalau nilai sekarang jelek, IP kalian kapan diperbaiki? Kapan kalian mau menikah? Punya target sehingga kalian tahu kapan waktu untuk membangun hubungan serius dengan seseorang atau pacaran istilahnya. Kapan mau bekerja di mana, profesinya seperti apa, rencanakanlah. Tapi ingat baik-baik semua rencana itu letakkan di bawah kaki Tuhan. Sehingga kita berkata seperti Yesus, bukan kehendakku ya Bapa yang jadi, tapi kehendakmu. Kita lanjut ayat 42 sampai 44, perhatikan. Lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka, murid-murid, 3 murid Yesus sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi. Perhatikan, dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga doa yang sama. 3 kali Yesus berdoa, perkataan yang sama, kalimat yang sama. Apakah Yesus latah? Apakah Yesus iseng? Apakah Yesus tidak yakin bisa melewati? Apakah Yesus tadi mau supaya cawan ini dia tidak minum atau dia tidak mengalami kematian itu? Bukan. Orang Yahudi kalau mereka mengulangi 2 kali berarti artinya very atau sangat. Kalau diulangi 3 kali berarti extremely. Sangat-sangat ekstrim. Doa yang sama diulangnya 3 kali. Orang Yahudi punya kebiasaan kalau sesuatu diulang 2 kalinya sudah very, udah sangat. Kalau 3 berarti extremely. Extremely apa? Extremely Yesus mau betul-betul menghindar? Bukan. Extremely dia menunjukkan bahwa dia membulatkan hati, komitmennya. Ada kebulatan hati, kesungguhan hati menyelesaikan kehendak Bapa. Dia ingin menunjukkan kepada kita sebagai pengikut-pengikutnya, sebagai murid-muridnya, bahwa dia sangat menekankan bahwa dia akan melakukan kehendak Bapa sampai selesai, sampai tuntas. Ketika Yesus berdoa hal yang sama 3 kali, menunjukkan bagaimana betapa hidup yang begitu berat karena menanggung dosa dan terpisah dengan Bapa. Yang kedua, dia sedang menekankan komitmennya untuk betul-betul berjalan dalam kehendak Bapa. Kenapa kita perlu berdoa? Yang ketiga, karena dengan berdoa kita membulatkan komitmen dan kesungguhan hati kita.
Perhatikan sekali lagi kenapa kita perlu berdoa. Karena tujuan berdoa yang ketiga, membulatkan komitmen dan kesungguhan hati kita. Bulatkan komitmen yang mana? Kesungguhan hati yang mana? Bulatkan komitmen untuk berjalan dalam kehendak Bapa. Kesungguhan hati untuk menyenangkan hati Dia. Kenapa kita perlu berdoa? Karena kita perlu membulatkan hati dan komitmen kita. Bahwa gak ada agenda yang lain. Gak ada tujuan yang lain yang kita mau kerjakan. Hidup kita itu begitu singkat di dunia ini. Jangan berkata saya kan masih muda, umurku kan masih panjang. Yang cepat meninggal ya orang-orang yang lebih tua, siapa bilang? Orang-orang muda pun juga ada yang meninggal dunia karena ini dan itu. Meskipun memang secara alami mungkin orang-orang yang usia tua yang akan lebih duluan meninggal dunia. Tapi perhatikan baik-baik, hidup kita begitu singkat sementara generasi muda. Pastikan ketika kita berdoa, kita sedang membulatkan hati dan komitmen kita, kesungguhan hati. Tuhan, gak ada agenda yang lain. Hanya satu agenda yang aku mau kerjakan, yaitu agenda Tuhan. Yesus mengulang doa yang sama, menunjukkan komitmennya secara extremely. Hanya kehendak Bapa yang kau kerjakan. Dan Yesus mengulang doa yang sama, menunjukkan secara extremely betapa mengerikan hidup terpisah dari Bapa. Matius 26, perikop yang sama ayat 45 sampai 46. Sesudah itu Yesus datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Tujuan berdoa yang keempat, ayat 46 dikatakan Yesus berkata bangun dan mari. Ada kekuatan yang supranatural yang Tuhan tunjukkan atau berikan kepada kita. Sehingga Yesus berkata bangun dan mari. Yesus berjalan siap untuk disalib bagi dosa-dosa manusia. Dan ketika generasi muda berdoa, kita mendapatkan kekuatan yang ajaib, yang supranatural dari Tuhan. Sehingga kita mampu melewati apapun, situasi yang sukar seperti apapun kita mampu menghadapinya. Karena bukan niatan kita, bukan kehebatan kita, bukan pengalaman kita. Tetapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan itu di dalam hidup kita. Kekuatan yang supranatural. Membuat kita heran ketika kita toleh ke belakang. Kok bisa ya kita menjadi anak muda yang mengampuni? Kok bisa ya kita menjadi anak muda yang suka memberi? Kok bisa ya kita menjadi anak muda meskipun pernikahan orang tua kita misalnya gak baik untuk ditiru teladannya atau tercerai berai? Kok bisa ya kita tetap mengasihi mereka, mengampuni mereka? Kok bisa ya kita mungkin dalam kondisi yang tertekan, dalam kondisi yang sulit, kok tetap bisa ya kita berbuat sesuatu yang baik berguna bagi orang lain? Karena ternyata bukan dari kekuatan dan niat kita. Kalau niat kita sih pastilah semua berpusat pada diri kita sendiri. Kita ingin dilayani, kita ingin diperhatikan, kita ingin diberi. Tapi berbeda ketika anak-anak muda menjaga kehidupan doanya tidak diganggu. Do not disturb yang satu ini. Kita mendekat, melekat kepada Dia. Kekuatan yang supranatural membuat kita bisa melewati banyak hal di dalam hidup kita.